Astaghfirullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah di pagi hari kita akan membahas 5 kelompok, di mana 5 kelompok ini dianggap orang yang paling jahat di bulan Ramadan. Siapa 5 orang ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memperpanjang mukaddimah, yang pertama adalah orang yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man aftara yawman min Ramadhan min ghairi illatin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa insama. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari, yang dinukilkan dari Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, Nabi SAW bersabda, barang siapa membatalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa alasan dan juga bukan karena sakit, maka dia tidak dapat menggantinya dengan puasa secara terus menerus meskipun dia melakukannya. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man aftara yawman min Ramadhan min ghairi illatin lam yujizhu siyamu dahri hatta yalqa Allah fa in syaa ghufira lahu wa in syaa adzabah. Barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang jelas, maka tidak dibolehkan baginya mengerjakan puasa terus menerus sehingga dia menemui Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni dia, tapi jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengadabnya. Lihat bagaimana orang yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Nabi SAW sampai mengatakan, dia tidak dapat menggantinya dengan puasa dahar, artinya puasa terus menerus walaupun dia berpuasa. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bainama ana naimun atani rajulan, ketika aku sedang tidur, kata Rasul, tiba-tiba aku didatangi oleh 2 laki-laki. Fa akhadha bi dhab'i adadi fa ataya bi jabalan wa'ira fa qala is'ad ya Muhammad. Faqultu inni la utik. Qala sanusahhiluhu lak. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawadil jabali idza bi aswatin shadidatin. Faqala ma hadhihi aswat? Qalu
hadza awa'u ahli nar. Thumma intalaqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqihim masyaqqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman faqulu man haula faqultu man haula qalu alladhina yuftiruna qabla tahillata saumihim ay qabla waqtil iftar. Jadi ketika Nabi SAW sedang tertidur, tiba-tiba ada dua orang laki-laki, maksudnya dua malaikat yang menjelma manusia. Kemudian keduanya menarik lenganku, kata Rasul, dan membawaku ke sebuah gunung yang sangat terjal. Kemudian dua malaikat ini mengatakan, naiklah wahai Muhammad. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak sanggup untuk naik. Maka dua orang tersebut mengatakan, baik kalau begitu kami akan memudahkan bagaimana cara kau naik. Maka Nabi SAW pun menaiki gunung tersebut. Sehingga ketika aku sampai di sebuah kegelapan dalam gunung tersebut, tiba-tiba ada suara yang sangat keras sekali. Maka aku katakan kepada dua malaikat itu, suara apa ini? Maka keduanya menjawab, itu adalah jeritan para penghuni neraka. Itu adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian dia membawaku berjalan, dan ternyata aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit-tumit mereka, sementara mulut-mulut mereka telah robek, dan robekan itu mengalirkan darah-darah. Kemudian aku bertanya, kata Nabi SAW, siapa mereka? Maka kedua orang tersebut, jelmaan malaikat, mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa padahal belum waktu berbuka. Artinya belum sampai berbuka, dia sudah berbuka. Lihat bagaimana hadis ini menggambarkan dahsyatnya siksaan orang-orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang paling jahat di bulan Ramadan adalah orang yang terang-terangan bermaksiat di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Salim ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Salim ibn Abdullah dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Wa inna minal mujahirati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan amilta al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, setiap umatku dapat ampunan, setiap umatku pasti dimaafkan, kecuali mujahirin. Kemudian para sahabat bertanya, siapa minal mujahirin itu? Siapa orang-orang mujahirin itu, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Di mana seseorang berbuat dosa di malam hari, kemudian di pagi hari dia menceritakan dosa tersebut, padahal Allah telah menutupi perbuatannya. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai fulan, tadi malam engkau telah berbuat begini dan begitu. Sesungguhnya pada malam hari Rabbnya telah menutupi perbuatannya, tetapi di pagi hari justru dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah Allah tutupi aibnya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian syurah hadis mengatakan, siapa orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa di sini? Pertama, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Memang dia bermaksiat terang-terangan. Dia tahu itu bulan Ramadan, tetapi dia tetap melakukan maksiat. Dia mungkin berzina, na'udzubillah, di bulan Ramadan, tahu itu bulan Ramadan. Atau dia masih melakukan ghibah, berdusta, namimah dan yang semacamnya. Betul-betul dia menampakkannya di hadapan manusia, dan dia tidak memiliki rasa malu sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sengaja membongkar aibnya sendiri. Boleh jadi mungkin dosa ini sudah dia lakukan sudah lama, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aibnya, tapi tiba-tiba dia menceritakan dosanya kepada orang lain, padahal dosa itu sudah Allah Subhanahu wa taala tutupi. Maka orang-orang yang membongkar aibnya sendiri padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya, maka mereka termasuk mujahirin, orang-orang yang tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun para pelaku maksiat dan dia mengumumkan maksiatnya. Dia memberitahu orang bahwa dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah minal mujahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan, maksudnya kekejiannya, kemaksiatannya, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka orang-orang mujahirin adalah orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka yang seolah-olah mengingkari kewajiban puasa. Kita lihat di masyarakat ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang tidak berpuasa seolah-olah puasa tidak wajib bagi mereka, sehingga mereka biasa saja tidak puasa, seolah-olah tidak ada beban. Kalau tidak puasa itu sebenarnya dia telah melakukan dosa besar. Ingat, meninggalkan kewajiban itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan melakukan yang haram. Itu kaidah. Jadi tarkul wajib asyad min irtikabil muharram. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, meninggalkan sebuah kewajiban itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di masyarakat ikhwan, banyak orang-orang yang tidak berpuasa seolah-olah puasa itu tidak wajib bagi mereka. Dan kalau seandainya sampai terbentik dalam hatinya bahwa puasa tidak wajib sehingga mereka tidak berpuasa, sadar ataupun tidak, mereka telah kufur, bahkan keluar dari Islam. Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru daripada Al-Imam Ibn Utsaimin, pengarang kitab tafsir Taisir Rahman, beliau mengatakan, wa man jahada wujub as-salati aw wujub az-zakati aw siyama aw al-hajj fa huwa mukadzdzabun lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li sunnati nabihi wa ijma'il muslimin wa huwa kharijun minad din bi ijma'il muslimin. Kata beliau, siapa yang jahad artinya juhud, menentang, mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji, maka dia telah mendustakan Allah, Rasul, Al-Quran dan sunnah nabinya, serta mendustakan ijma' kaum muslimin, dan dia dianggap keluar dari Islam berdasarkan konsensus kaum muslimin.
Kemudian pernyataan yang sama dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia mengatakan, "Wa man jahada mujma'an 'alaihi fihi nassun wa huwa min umuril Islam adh-dhahirati allati yashtariku fi ma'rifatiha al-khawas wal awam kas-salati waz-zakati was-siyami wal haji wa tahrimil khamri waz-zina wa nahwi dhalik fa huwa kafir." Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Barang siapa yang menentang sesuatu yang sudah disepakati secara nas, dan itu termasuk perkara-perkara Islam yang sifatnya zahir, nampak, di mana pengetahuannya berserikat antara orang awam dan orang alim, seperti salat, puasa, zakat, haji, haramnya zina, haramnya khamar dan yang semacamnya. Kalau itu semua ditentang, maka dia telah kafir. Dia telah kafir, keluar dari Islam. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang-orang yang mereka tidak sadar keluar dari Islam. Karena kita lihat orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, khususnya orang-orang awam itu, mereka tidak ada beban kalau mereka sedang melakukan perbuatan dosa, ya. Dan itu kalau terus-menerus dilakukan seperti itu, dikhawatirkan kemudian mereka tidak menganggap bahwa puasa Ramadan itu wajib bagi mereka. Kalau itu yang terjadi, maka mereka bisa keluar dari Islam tanpa sadar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang yang tidak menghargai kesucian bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak menghargai kesucian bulan Ramadan, sehingga mereka tidak mau memakmurkan bulan Ramadan. Mereka anggap Ramadan itu sama dengan bulan yang lainnya. Jadi berlalunya Ramadan itu sama dengan berlalunya bulan-bulan yang lainnya. Mereka tidak berdoa, mereka tidak berzikir, mereka tidak salat, mereka macam-macam. Ya, boleh jadi mungkin sebagian mereka puasa, tapi puasanya taklid saja, ikut-ikutan. Tarawihnya ikut-ikutan. Baca Qur'annya ikut-ikutan. Dia tidak menganggap ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang harus dimakmurkan dengan ibadah. Maka ini masuk pada sabda Nabi SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah naik ke sebuah mimbar di hari Jumat. Pada mimbar pertama Rasul mengatakan amin, mimbar kedua Rasul mengatakan amin, mimbar yang ketiga Rasul mengatakan amin. Kemudian Rasul berceramah. Setelah turun dari mimbar, sahabat bertanya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ala ma aman?" Rasul, atas apa kau aminkan tadi ketika naik ke atas mimbar itu? Kami tidak mendengar doamu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Atani Jibril." Oh, tadi waktu aku naik mimbar itu Jibril datang kepada aku. Kemudian dia meminta agar aku mengaminkan doa-doanya, maka ku aminkan doanya. Salah satunya adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan tidak ada satu dosa pun yang diampuni Allah, karena dia tidak pernah minta ampun. Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, keluar Ramadan satu dosa pun tidak diampuni. Naudzubillah. Ya. Karena dia menganggap Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentu yang paling jahat adalah orang yang mereka justru membenci melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dia benci puasa. Memang dia tidak melakukan puasa itu karena tidak suka dengan puasa. Dan ini bahaya. Dan menganggap buat apa saya puasa lapar-lapar saja, buat apa saya tarawih capek-capek saja. Maka kalau sampai dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun bisa kufur tanpa sadar. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Itu karena mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan batalkan amalan-amalan mereka. Orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah membenci yang mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekufuran.
bisa keluar Islam tanpa sadar. Inilah 5 orang yang dianggap orang paling jahat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk satu di antara mereka. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.